Makanya kita tidak akan bisa tahu siapa yang akan menjadi presiden 2024. Yang tahu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa sih yang akan menjadi calon wakil presiden yang potensial untuk dipilih oleh partai-partai politik. Pertarungan ketiga calon presiden sangat kuat sekali. Selamat sore, kembali lagi di channel Mr. Puisi. Tepuk tangan. Nah, saat ini kita kembali lagi akan membahas mengenai perkembangan politik di Indonesia. Seperti yang kita tahu, saat ini pemilihan presiden tahun 2024 sudah semakin dekat. Dan sudah banyak sekali pembahasan mengenai siapakah calon presiden dan juga siapakah calon wakil presiden tahun 2024 mendatang. Nah, saat ini kita akan membahas 3 nama calon presiden yang sudah sering sekali kita bahas di podcast Mr. Puisi, yaitu ada Bapak Ganjar, ada Bapak Prabowo, dan juga ada Bapak Anies. Nah, sebelum itu mari kita tanyakan dulu kepada Mr. Puisi. Mr. Puisi, bagaimana hari ini? Hari ini kita kembali ingin membahas masalah-masalah politik. Yang sebelumnya kita membahas masalah-masalah pariwisata, masalah ekonomi, dan juga masalah-masalah perang Ukraina dengan Rusia yang menyebabkan dan mempengaruhi pariwisata Indonesia, khususnya pariwisata yang ada di Bali. Nah, kali ini kita sebaiknya memang terus mengikuti masalah perkembangan politik yang cukup dinamis di negeri kita. Karena apa? Karena tidak dipungkiri lagi bahwa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden harus dilakukan 5 bulan lagi. Makanya sekarang semua calon presiden akan mulai melakukan kampanye besar-besaran sehingga bisa mengambil hati rakyat, sehingga mampu memenangkan pemilihan presiden di 2024 yang akan datang. Oke, nah Mr. Puisi, kita kan memiliki 3 nama calon presiden nih Mr. Puisi, yang saat ini memang sedang kuat-kuatnya ketiga calon ini. Nah Mr. Puisi, dari ketiga nama ini yaitu ada Bapak Prabowo, ada Bapak Anies, dan juga Bapak Ganjar. Nah, namun dari ketiga tersebut itu hanya 2 yang saat ini sedang gencar-gencarnya Mr. Puisi, yaitu ada Bapak Ganjar dan ada Bapak Prabowo. Namun Pak Anies itu sampai saat ini sangat sedikit sekali terlihat itu ikut gempar untuk mencari suara dan juga menampakkan itu bahkan di sosial media pun yang saat ini ramai adalah Bapak Prabowo dan juga Bapak Ganjar. Nah, kenapa begitu Mr. Puisi kira-kira? Ya karena memang dalam hal ini bahwa Pak Anies itu kelihatan memang slow. Pada awalnya sangat gencar. Tapi sesungguhnya Pak Anies itu sekarang sudah menyiapkan relawannya. Karena diprediksi tanpa relawan yang banyak sekali di negeri kita ini tidak mungkin untuk bisa memenangkan pertarungan pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Seperti kita ketahui bahwa yang sudah ada relawannya saat ini, Pak Jokowi sudah ada. Bahkan relawan Pak Jokowi ini yang namanya dulu disebut Jokomania, ya, sudah berpindah dari Pak Ganjar ke Pak Prabowo. Nah, inilah peluang emas bagi Pak Prabowo sendiri untuk menggunakan Jokomania ini untuk melakukan gebrakan-gebrakan politik baik di televisi maupun di masyarakat sehingga relawan Pak Jokowi ini bisa berkembang lebih besar lagi. Nah, kemungkinan ada juga yang namanya Projo. Ini juga merupakan relawan yang sangat besar milik Bapak Jokowi sendiri. Nah, itu kan tinggal perintah mau kemana akan diperintahkan Projo ini. Akan mendukung Pak Ganjar atau mendukung
Pak Prabowo. Nah itu kan tinggal menunggu perintah. Tapi sampai detik ini belum ada perintah kemana-mana oleh Bapak Jokowi. Nah karena kita tahu bahwa Pak Jokowi sendiri kan seorang presiden. Yeah. Tidak bisa memerintahkan secara langsung. Tidak bisa pro A, B, C. Yeah. Beliau harus ada tetap di titik tengah. Yeah. Untuk itu kiranya sekarang seluruh calon presiden yang cukup kuat ini yang terdiri dari 3 orang yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies ini harus membentuk relawan-relawannya sebanyak-banyaknya. Karena seperti yang kita tahu bahwa kemungkinan 60% dari pemilih presiden yang akan datang ini kebanyakan dari milenial. Iya. Makanya kita tidak akan bisa tahu siapa yang akan menjadi presiden 2024. Yang tahu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, benar sekali. Nah, Mr. Puisi, kemarin kita kan sudah sempat membahas juga nih Mr. Puisi mengenai calon wakil presidennya nih Mr. Puisi, dan kemarin juga ada 2 nama yang saat ini ratingnya tinggi begitu, yaitu ada Bapak Sandiaga Uno dan juga Bapak Erick Thohir. Namun saat ini yang ingin saya tanyakan adalah mengenai Bapak Anies sendiri. Apakah mungkin Bapak Anies saat mencalonkan sebagai calon presiden saat ini, dia akan memilih Bapak Sandiaga Uno sebagai calon wakilnya untuk memenangkan Pilpres tahun 2024 ini? Kemungkinan selalu ada. Ya. Politik adalah dinamis. Nah, itulah yang kita pikirkan selama ini. Mungkinkah Pak Sandi Uno bergabung dengan Pak Anies? Ya. Seperti kita lihat, Pak Sandi Uno akan bergabung dengan P3. Ya. Sedangkan P3 itu sudah mendukung Pak Ganjar. Ya. Kemungkinan kalau secepatnya Pak Sandi Uno bergabung dengan P3, P3 sendiri akan mengusulkan kepada Ibu Megawati untuk menjadikan Pak Sandi Uno menjadi wakil presidennya Pak Ganjar. Yeah. Nah, kalau ini diterima, kemungkinan Pak Sandi Uno tidak akan mungkin bergabung di Pak Anies. Yeah. Tetapi apabila terjadi perkembangan yang berbeda, apabila Pak Sandi Uno tidak jadi masuk ke P3, kemudian akhirnya diusung oleh Pak Anies sendiri untuk menjadi calon wakil presiden, yang mungkin saja ini akan terjadi. Nah, tetapi kalau sudah masuk ke P3, ya kemungkinan ini tidak akan bisa terjadi. Ya. Itulah yang hal-hal yang mungkin terjadi. Ya ini baru penelitian, pemikiran, dan analisa politik yang saya coba merangkumkan bagaimana sesungguhnya percaturan politik di negeri ini. Siapa sih yang akan menjadi calon wakil presiden yang potensial untuk dipilih oleh partai-partai politik, sehingga calon presiden yang mengusung calon wakil presiden yang sangat potensial akan memenangkan pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Oke. Nah, Mr. Puisi, dengan ketiga nama ini nih Mr. Puisi, kita sudah membahas Pak Anies, dan saat ini ada sisa 2 nama calon yang kita belum bahas, yaitu ada Bapak Ganjar dan Bapak Prabowo. Nah, mendengar 2 nama tersebut Mr. Puisi, kan kedua calon ini, bahkan ketiga calon ini sampai saat ini belum mengetahui Mr. Puisi siapa yang akan menjadi wakilnya. Nah, kemarin juga setelah diadakan silaturahmi, yaitu koalisi pemerintah yang diadakan oleh Bapak Jokowi untuk mempertemukan antara partai-partai politik yang mendukung pemerintah ini. Nah, Mr. Puisi, dari kedua nama yaitu Bapak Ganjar dan Bapak Prabowo, apakah ada kemungkinan untuk bersatu sampai saat ini? Sampai detik ini belum terlihat ada nada-nada untuk bersatu antara Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Ya. Kenapa demikian? Karena apa? Marginnya sangat tipis. Ya. Ratingnya sangat tipis. Nah, kecuali mungkin Pak Ganjar dalam 3 bulan ratingnya
sampai 60%, mungkin saja Pak Prabowo akan mengalah. Oke. Nah, tapi kalau ratingnya masih marginnya seperti ini masih sangat cair. 1-6 bulan akan datang masih sangat cair. Ya. Sama-sama ngotot. Sama-sama memiliki kekuatan yang hampir sama. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya kedua kandidat presiden ini mencari wakil presiden yang sangat memenuhi persyaratan untuk kriteria Pak Prabowo maupun kriteria untuk Pak Ganjar. Karena ini persyaratannya cukup beda. Wakil presiden yang harus diusung itu cukup beda. Karena apa? Pak Prabowo itu sangat kuat di Jawa Barat dan kemungkinan DKI dan Sumatera. Sedangkan Pak Ganjar sih kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya. Maka Pak Ganjar ini harus mencari calon yang populer di Jawa Barat. Yang sebetulnya yang paling tepat ya Pak Ridwan Kamil. Kalau disetujui oleh Partai Golkar. Nah, kalau Partai Golkar tiba-tiba merapat ke Pak Prabowo ya nggak mungkin. Karena Pak Ridwan Kamil sekarang adalah kader Partai Golkar. Ya. Nah, kemudian Pak Prabowo siapa sih yang paling tepat? Nah, Pak Prabowo itu harus mencari kader-kader yang populer, yang agamis, yang sangat kuat di Jawa Timur sama Jawa Tengah. Siapa dia? Kemungkinan juga Pak Erick Thohir atau Pak Mahfud MD. Oke. Nah, inilah kalau ini sudah terjadi pertarungan ketiga calon presiden sangat kuat sekali. Pasti akan terjadi 2 putaran. Nah, apabila Pak Ganjar sama Pak Prabowo bergabung, percayalah pemilihan presiden akan terjadi hanya 1 putaran. Ya. Oke. Nah, kalau melihat dari peluang ketiganya berarti memang sampai saat ini susah untuk ditentukan ya Mr. Puisi. Tapi kalau dari Mr. Puisi sendiri menentukan untuk saat ini Mr. Puisi melihat kira-kira siapa yang akan lebih unggul sampai pemilihan nanti Mr. Puisi dengan margin yang sangat tipis. Ketiga calon presiden ini sangat sulit ditebak siapa yang akan jadi presiden. Bagaimana strategi politik, bagaimana pola kampanye yang akan dilakukan. Nah, sekarang pola kampanye yang paling baik yang harus dilakukan adalah pembentukan relawan yang milenial. Kemudian melalui sosial media. Karena apa? 60% itu adalah pemilih milenial. Nah, kalau misalnya tidak melakukan kampanye lewat sosial media, lewat para relawan, tidak bisa memenangkan pertarungan presiden 2024 yang akan datang. Wah, berarti memang sampai saat ini sulit ya Mr. Puisi untuk ditentukan. Dan bahkan sampai saat ini pun masih belum diketahui siapa yang akan menjadi wakilnya. Dan belum ada ya Mr. Puisi tanda-tanda bahwa ini yang akan menjadi wakil dari ketiga calon ini. Nah, ketiga calon ini kan sangat kuat ya Mr. Puisi saat ini nih Mr. Puisi. Nah, kalau menurut Mr. Puisi sendiri, calon wakilnya yang saat ini cocok mendampingi satu-satu, siapa Mr. Puisi? Ya itu ya, seperti kita sebutkan tadi, yang paling cocok untuk Pak Anies adalah Pak AHY. Ya, kalau tidak Pak AHY, Ibu Khofifah. Oke. Kemudian untuk Pak Prabowo, yang menurut saya yang paling cocok adalah Pak Erick Thohir dan Pak Mahfud MD. Oke. Nah, kalau untuk Pak Ganjar, menurut penelusuran, menurut penelitian, yang paling cocok memang adalah Pak Sandi Uno atau Pak Erick Thohir. Nah, kalau ini memang betul-betul terjadi, maka pemilihan presiden 2024 sangat ramai dan sangat meriah. Karena ketiga calon presiden ini mempunyai margin sangat tipis sekali. Untuk itu, carilah wakil presiden yang tepat,
yang sangat populis, yang sangat mempunyai karakter perjuangan yang ingin memajukan Indonesia ini ke depan, yang pintar dan bisa ikut mewarnai calon presiden itu sendiri. Nah, kalau calon wakil presiden ini populis, apalagi yang punya logistik banyak, kemudian yang punya aksesibilitas yang tinggi, bisa kemana-mana, inilah yang akan berpeluang menjadi calon wakil presiden pilihan. Dan bagi calon presiden, apabila mendapatkan calon presiden seperti ini, maka dialah yang akan menangkan pemilihan umum 2024. Nah, begitulah teman-teman bahwa pembahasan kali ini kita membahas ketiga calon yang sampai saat ini, yaitu ketiga calon yang sangat kuat ya Mr. Puisi, dan bahkan sampai saat ini pun tidak diketahui dan belum diketahui sama sekali siapa sih yang akan menjadi wakilnya, sehingga masih menjadi tanda tanya besar ya Mr. Puisi. Dan juga sudah sering dibahas bahwa kita akan menunggu sampai 3 bulan ke depan ya Mr. Puisi untuk melihat kembali perkembangan dari ketiga calon presiden ini, dan juga melihat dari perkembangan siapa sih yang akan dipilih menjadi wakil presiden tahun 2024 mendatang. Nah, teman-teman di rumah, kembali lagi disampaikan bahwa channel Mr. Puisi selalu memberikan informasi yang bermanfaat dan juga positif, tentunya tidak mengandung hoak dan yang pastinya tidak memihak siapapun. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.